Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Andi Muntihana. Saya berasal dari SMA Negeri 6 Baru, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan nomor peserta 2015-020-18687. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan melakukan praktek pembelajaran. Saya hari ini mengambil tema tentang laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ujian ini saya kerjakan pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video saya dalam rangka kegiatan praktek pembelajaran UKIN PPG Daljab 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu seperti biasanya agar apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Silakan Rahmawati untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya saya ingin kalian mengecek isi kitab kalian. Kalau ada sampah, tolong masukkan ke dalam tong sampah dulu. Di luar. Oke, silakan Sen. Bapaknya di depan sini juga ada. Sudah semuanya nak? Ya, silakan duduk. Saya cek dulu hadir kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Anastasia. Oh iya, Anastasia. Yang lain hadir ya? Hadir, Bu. Anastasia yang tidak hadir. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita yel-yel dulu seperti biasanya. Kalau saya bilang semangat kimia, kalian jawab dengan aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Kita mulai ya. Oke. Semangat kimia. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Sekali lagi. Semangat kimia. Aku bisa, yakin bisa, pasti bisa. Alhamdulillah, kalian sudah semangat untuk hari ini memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini masih berkaitan dengan materi yang kita pelajari minggu lalu. Makanya sebelumnya saya ingin kalian melihat kembali materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Saya ingin bertanya tentang materi itu. Kita belajar mengenai apa kemarin? Reaksi Fisika dan reaksi kimia. Oh, reaksi kimia dan reaksi fisika. Nah, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan reaksi fisika? Siapa? Ayo, silakan. Reaksi fisika adalah pembentukan zat atau materi yang tidak menyertakan zat baru. Tidak menyertakan zat baru. Siapa yang bisa kasih contoh? Silakan. Es batu yang mencair. Jadi es batunya kalau mencair bisa kembali dalam bentuk es batu ya. Ya, lalu masuk ke dalam freezer. Jadi kalau airnya sudah mencair itu jadi kembali jadi es batu. Kemudian reaksi kimia. Siapa yang bisa melihat reaksi kimia? Silakan. Perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Contohnya apa sayang? Ya, kertas yang sudah dibakar menjadi abu. Dari abu itu bisa jadi kertas kembali tidak? Tidak. Tidak. Jadi adalah reaksi kimia. Nah, kita juga akan belajar lanjutan dari materi reaksi kimia ini. Ya, seperti itu ya.
Eh, yang ingin saya sampaikan sama kalian bahwa manfaat yang kita ingin peroleh ketika kita mempelajari materi ini adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita lihat, pernah lihat ya, kalau yang berkarat pernah lihat? Pernah kan? Ya, seperti itu. Nah, pagar itu kalau mau tidak berkarat dikasih apa? Dicet, ya seperti itu ya. Nah, kita akan lebih tahu jelas lebih memahami tentang hal itu nanti di materi ini. Kemudian, kalau kalian mau masak air, itu potongan kalinya dipotong-potong ya, supaya apa? Jadi cepat terbakar, seperti itu. Apalagi kalau buat roti, itu pakai apa? Oh iya, dikasih lagi supaya cepat mengembang. Itu adalah contoh di sehari-hari terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, seperti itu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai laju reaksi. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Silakan kalian perhatikan di atas. Nah, ini dia. Kompetensi dasar menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Indikator yang kita capai pada hari ini adalah memahami konsep dan pengukuran laju reaksi. Yang kedua, memahami laju reaksi yang berlangsung cepat dan lambat. Yang ketiga, menganalisis teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, seperti itu anak-anak sekalian. Kemudian tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan. Yang pertama, memahami konsep dan pengukuran laju reaksi. Yang kedua, memahami laju reaksi yang berlangsung cepat dan lambat. Yang ketiga, menganalisis teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke literasi terlebih dahulu ya. Kalian baca dulu ini materinya. Kita akan belajar literasi dulu. Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Berapa menit? Berapa menit kalian boleh baca dulu. Saya kasih waktu ya. Silakan. Sekarang saya akan tampilkan wacana mengenai peristiwa yang mungkin kalian sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian perhatikan yang di atas. Pernahkah kamu melihat besi yang berkarat? Pernah ya? Pernah, pasti pernah ya. Pernah lihat batu yang berkarat. Apalagi yang berkarat? Pisaunya yang berkarat ya. Jika proses ini berlangsung terus-menerus, maka semua besi itu akan berubah menjadi besi oksida yang berwarna coklat dan mudah hancur. Kami mulai perhatikan gambar di atas seperti itu, pipa yang terbuat dari besi yang berkarat, lama-kelamaan dia bisa hancur. Seperti itu. Nah, peristiwa apa lagi nih yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang hubungan dengan materi kita? Nah, lihat. Pernahkah kalian melihat kembang api yang menyala di malam tahun baru? Pernah. Karena pastinya kalau anak muda biasanya senang sekali dengan kegiatan pada malam tahun baru, membakar ikan, nyalakan kembang api dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, apa informasi yang dapat kita peroleh dari kedua gambar itu? Apa ayo? Yang pertama, reaksi ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Nah, pertanyaan saya dari kedua gambar itu, mana yang berlangsung lambat? Korosi. Kalau yang berlangsung cepat, kembang api. Jadi itu adalah suatu peristiwa yang sering kita lihat. Kalau korosi itu dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kemudian berkarat, gitu ya. Kemudian kalau dia kembang api jadi lama langsung kemudian perhamburan ke sinarnya keluar. Gitu ya. Nah, jadi dia langsung cepat. Yang kedua, informasi apa lagi nih?
bisa dalam waktu hari, jam, ya, dalam waktu. Jadi proses perubahan yang terjadi itu berada pada satuan waktu, ya, seperti itu. Kenapa dikatakan dia lama? Karena waktu yang digunakan juga lama, dia lambat, ya, bukan dia lama, lambat. Kalau dia kemudian waktu yang digunakan cepat, ya berarti dia reaksinya berlangsung cepat, ya. Satuannya bisa hari, bisa tahun, bahkan ya, yang berlangsung lama itu bisa seperti itu. Bisa detik seperti itu, malah bisa, ya, satuan waktunya. Kemudian laju berkurangnya reaksi atau laju bertambahnya pertunjukan produk. Jadi maksudnya begini, kalau suatu reaksi itu terjadi, maka reaksinya itu akan berkurang, tapi produknya akan bertambah. Ya, jadi reaksi itu berlangsung. Kalian boleh lihat kalau kemudian kalian lihat yang bereaksi itu, misalkan apa yang bereaksi tadi itu kembang apinya, ya. Pasti itu kembang api yang sebelumnya itu pasti habis, kan? Ini ada produknya berupa hamburannya itu pasti tambah banyak, ya. Jadi kalau reaksi itu lajunya reaksinya berkurang, produknya bertambah, ya. Baik, saya akan bagi dua kelompok saja, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, setelah itu saya akan bagi dari LKPD ini kepada kalian. LKPD ini berisi permasalahan dan soal-soal yang kemudian bisa membantu kalian untuk memahami apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Ya, silakan anak dibagikan dulu. Silakan kerjakan dan diskusikan bersama teman-teman kalian. Silakan. Silakan dikerjakan. Kerjakan itu dulu sebentar. Jadi silakan dikerjakan, ya, sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan, saya. Bagaimana, nak? Oke, silakan dikerjakan. Untuk di sini, ya. Semuanya di sini. Kita bisa dikerjakan. Jadi kalau kalian lihat kolam renang itu kalau tidak bersih, kalian juga berbeda. Pasti warna airnya dia pasti kelihatan kotor, ya, tidak jernih. Apa belum jernih itu pakai apa? Pakai kaporit, kan? Supaya dia lebih jernih. Kalau mau masak, ini gambarnya mau masak, dia dipotong-potong dulu supaya lebih cepat terbakar. Ya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi nanti akan jelas di sini, kemudian di sini. Gambar yang lain juga seperti itu. Harusnya. Kalian pernah lihat terowongan tidak? Pernah. Biasanya itu terowongan dipakai supaya kita cepat sampai ke tempat, ya. Jadi dia ada jalan alternatif supaya kalau perjalanan kita lebih cepat sampai ke sana. Kalau perjalanan yang disediakan biasanya yang normalnya itu butuh waktu yang agak lama, tapi kalau kita pakai terowongan jalan pintas itu akan lebih cepat sampai. Ya kan, pakai terowongan dipakai biasanya dia kan di area-area yang susah, ya. Makanya dia pakai terowongan. Ya. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi kalian pernah lihat terowongan, kan? Nah, ya, terowongan itu digunakan supaya nanti kalau kita mau sampai tujuan lebih cepat. Pernah, ya? Terowongan pernah lihat. Terus kalau masak air itu pernah lihat dong, masak air, pernah masak air, kan? Kalian akan nanti duduk di sini.
selesai kita akan mulai. Nah. Oke, belajar anak sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Berarti saatnya kalian lagi mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan ya. Jadi silakan untuk kelompok 1, silakan naik ke atas untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam kelompok. Silakan. Kita akan boleh naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan mengenai laju reaksi sesuai dengan apa yang kami diskusikan tadi. Dari kedua gambar tersebut, yaitu korosi dan kembang api yang merupakan reaksi kimia, jawaban kami yaitu keduanya merupakan reaksi kimia. Kemudian manakah yang lebih cepat mengalami reaksi kimia? Menurut kelompok kami, yang mengalami reaksi kimia yang cepat yaitu kembang api. Dan berikan contoh reaksi kimia lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menurut kelompok kami yaitu pembakaran, pemilasan, dan pengolahan tape. Menurut jawaban kami sebelumnya, semakin cepat suatu reaksi, maka waktu yang diperlukan semakin cepat pula. Sedangkan semakin lambat suatu reaksi kimia, maka waktu yang diperlukan semakin lambat. Apa yang dimaksud dari laju reaksi? Laju reaksi adalah perubahan jika molekul reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Berdasarkan gambar di samping, bila konsentrasi diibaratkan sama dengan jumlah molekul dalam permasalahan sebelumnya, apa yang dapat kami temukan dari gambar grafik di samping? Coba jelaskan. Sebelum reaksi dalam kondisi maksimum dan produk dalam keadaan minimal. Setelah reaksi berlangsung, produk mulai bertambah dan reaksi semakin berkurang. Selanjutnya, perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di antaranya konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Kaitkan faktor-faktor tersebut dengan gambar yang ada di atas. Gambar pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah konsentrasi. Alasannya, air jernih pada kolam menunjukkan semakin banyak kaporit yang digunakan. Gambar kedua, faktor yang mempengaruhinya adalah luas permukaan. Alasannya, semakin kecil potongan kayu, semakin sedikit waktu yang digunakan untuk terbakar. Gambar ketiga, faktor yang mempengaruhinya adalah suhu. Alasannya, semakin suhunya tinggi, air lebih cepat mendidih. Gambar yang terakhir, faktor yang mempengaruhinya adalah katalis. Alasannya, terowongan memperpendek jarak ketujuan. Setelah memahami gambar di atas, jawabannya yaitu yang pertama, semakin tinggi konsentrasi kaporit, maka laju reaksi semakin cepat. Yang kedua, semakin luas permukaan kayu, maka laju reaksi semakin cepat. Yang ketiga, semakin tinggi suhu air, maka laju reaksi semakin cepat. Yang keempat, terowongan digunakan untuk memperpendek jarak perjalanan yang ditempuh. Bagaimana hubungannya dengan faktor laju reaksi? Apa yang dimaksud katalis? Dengan adanya terowongan yang memperpendek jarak sehingga waktu yang semakin cepat sampai ke tujuan. Katalis adalah faktor yang mempengaruhi laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Dan terakhir, jelaskan kaitan soal nomor 1-3 dengan teori tumbukan. Konsentrasi yang tinggi, luas permukaan kayu yang lebih luas, dan semakin tinggi suhu menyebabkan partikel-partikel mempunyai potensi atau peluang lebih besar untuk mengalami tumbukan sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Sesuai diskusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 bertanya mengenai jelaskan alasan mengapa pengolahan tape tergolong reaksi kimia. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami diskusi jawaban tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, pengolahan tape tergolong reaksi kimia karena dalam pengolahan tape tersebut terjadi proses fermentasi, yaitu reaksi oksidasi dengan ragi. Salah satunya perubahannya yaitu menghasilkan alkohol. Mengapa proses pencernaan makanan digolongkan sebagai reaksi kimia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1. Saya akan menjawab. Proses pencernaan makanan digolongkan sebagai reaksi kimia karena terjadi proses pengolahan makanan secara kimia dengan adanya enzim sehingga menghasilkan nutrisi. Di dalamnya terjadi perubahan makanan melalui proses ini, mulai dari penghancuran makanan disalurkan ke pusat dan kemudian menjadi nutrisi untuk tubuh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu? Baik anak-anak, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kalian. Nah, setelah kalian mengerjakan seluruh isi LKPD itu, saya ingin bertanya kepada kalian, kesimpulan apa yang kalian bisa peroleh dari hasil yang kalian kerjakan itu? Nomor 1, apa yang dimaksud laju reaksinya? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Jadi perubahan konsentrasi persatuan waktu seperti yang ada di atas, ya. Seperti itu. Kemudian kelompok 2, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasi zat, reaksi, perubahan zat, reaksi, dan katalis. Satu orang saja. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi kelompok 2 apa ya? Konsentrasi zat reaksi, Ya. permukaan molekul zat reaksi, suhu reaksi, reaksi, dan katalisator. Jadi ada 4 ya. Apa tadi yang pertama? Konsentrasi. Yang kedua, Perubahan, permukaan, yang katalis. keempat adalah katalis. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, saya pertegas jawaban kalian mengenai apa yang maksud dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi itu di sini ya sampai disampaikan. Apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, saya pertanyakan tadi. Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi bereaksi atau produk dalam satu satuan waktu. Jadi perubahan konsentrasi dalam satu satuan waktu. Nah, kan kalau perhatikan di sini, lihat di sini gambarnya, ada gambar di sini. Laju pertambahan konsentrasi
Nah ini tadi mengenai proses tumbuhan. Kalian boleh lihat ya di sini mengenai proses tumbuhan. Perhatikan di sini mengenai reaksi kimia. Pada saat reaksi itu terjadi maka terjadi yang namanya tumbukan. Nah perhatikan gambar yang di atas, tumbukan kemudian menghasilkan produk. Gambar di atas itu ada apa? Ada mobil dua yang bertabrakan. Apa yang terjadi kalau mobil bertabrakan? Ayo, apa yang terjadi? Penyok, apalagi? Rusak. Oh iya. Jadi kalau ada dua mobil yang saling bertabrakan, ini ada ilustrasinya juga ada. Apa yang terjadi? Nah tuh, ya kan seperti itu. Kalau dia bertabrakan, maka dia akan menghasilkan peristiwa yang baru. Apa itu? Mobilnya penyok, dia mobilnya rusak, seperti itu. Pada saat terjadi reaksi itu ada namanya tumbukan. Nanti dari tumbukan itu menghasilkan produk. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan tumbukan dalam materi kita ini. Nah ini tadi sudah sampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada apa itu? Ada konsentrasi, ada luas permukaan, ada suhu, ada itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti yang kalian sudah kerjakan tadi di LKPD-nya. Ya. Apalagi itu? Next slide. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi itu sudah kalian tadi kerjakan di LKPD-nya masing-masing. Dari situ kalian bisa memahami bahwa ternyata di sekeliling kalian peristiwa yang terjadi itu sering kita saksikan berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Baik, untuk presentasinya tadi saya memberikan aplaus kepada kalian semuanya karena kalian semuanya sudah bagus menyampaikan hasil hasil dari LKPD yang telah kalian kerjakan ya. Semuanya bagus, kelompok 1, kelompok 2 semuanya bagus dalam menyampaikan maupun menjawab pertanyaan. Nah sekarang anak-anak sekalian, sebelum kita menyelesaikan materi kita pada hari ini, saya ingin mengevaluasi dulu apa pemahaman kalian sehubungan dengan pemahaman kalian di materi tadi. Jadi saya akan memberikan lembaran evaluasi, kalian kerjakan, tulis namanya, tulis kelasnya di sini, namanya, kelasnya, kemudian kerjakan semua soal yang ada di dalam. Ya, ini adalah soal evaluasi berhubungan dengan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, saya akan memberikan evaluasi. Silakan dikerjakan ya. Nomor 1. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya ingin kalian kembali ya supaya kita mengakhiri juga dengan semangat. Ya, saya, oke. Kalau saya bilang semangat ini ya, kalian bilang yes 3 kali. Saya, oke. Semangat ini ya. Yes. Lagi ya. Semangat ini ya. Yes. Oke, yes untuk kimia ya. Jadi anak-anak sekalian, minggu depan kita akan belajar mengenai orde reaksi dan persamaan laju reaksi ya. Orde reaksi itu pangkat konsentrasi ya. Seperti ini. Nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai hal tersebut. Jadi kalau kalian dari rumah belajar tentang materi ini, supaya nanti pada saat ke depan di pertemuan kita selanjutnya kita bisa lebih mudah memahami tentang materi tentang orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa dulu supaya semua yang kita peroleh dari awal sampai akhir itu bermanfaat bagi kita semua. Saya persilahkan yang lain untuk menjawab. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa